Bab 790. Fengjian Wuhen. Liu Qingshan berteriak keras, dan mengayunkan pedang. Set. Dengan dia sebagai pusatnya, pedang panjang Qian terbang ke segala arah. Bum bum bum. Ada ledakan. Semua lumpur dan batu yang dihancurkan dan dipukul dari segala arah hancur berkeping-keping. Dan sosok Liu Qingshan melintas, dan seluruh orang itu tampaknya telah berubah menjadi pedang yang tajam dan tak tertandingi, melewati debu tebal, dan langsung menuju ke Master Iblis Yin yang sendiri. Fengjian Xiao Xiao. Hah. Pada saat Liu Qingshan menikam pedangnya, energi pedang berubah menjadi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, seolah membawa badai dahsyat, menghancurkan Master Iblis Yin Yang. Di hadapan serangan tajam Liu Qingshan, Master Iblis Yin Yang mengerutkan kening untuk sementara waktu, dan tangannya disegel. Yin dan Yang. Netherfire Guardian Arai. Saya melihat pola ikan Yin dan Yang besar muncul di bawah kakinya, membentuk formasi pertahanan secara langsung. Jimat hitam putih, terbakar dengan nyala api, berputar di sekitar Yin Yang Demon Master, membentuk formasi seperti besi. Pedang yang ditusuk Liu Qingshan langsung diblokir. Pedang pendek Qian yang datang seperti badai ganas juga terhalang. Dong dong dong. Lagi dan lagi. Energi pedang Liu Qingshan bertabrakan dengan keras dengan formasi pertahanan Yin Yang Demon Master, dan itu tidak bisa dibedakan untuk sementara waktu. Sisi lain, Du Yunfan dan Tengu Berlengan 8 juga berada dalam pertempuran sengit. Anjing neraka berkepala 3. Tengu Berlengan 8, memegang pedang di kedua tangan, menebas dengan panik ke depan. Energi abu-abu yang menyebalkan langsung berubah menjadi anjing neraka berkepala 3 dengan ketinggian lebih dari 10 meter, dengan taringnya terbuka, ganas dan menakutkan, dan bergegas menuju Du Yunfan. Di hadapan anjing berkepala 3 dari neraka, Du Yunfan tidak takut sama sekali, dia mengangkat penguasa raksasa di tangannya. Bersenandung. Suara Jin Ge terdengar. Blazing Fury. Dia mengepalkan penguasa raksasa dan mengayunkannya ke depan. Desir. Masa api hitam meletus seperti air mancur. Ledakan. Api hitam bertabrakan dengan anjing neraka berkepala 3, membuat suara keras yang menghancurkan bumi. Namun, anjing berkepala 3 neraka tidak bisa menahan dampak ledakan ini, dan menghilang langsung ke langit. Ledakan itu terus meningkat, dan langsung menuju Tengu Berlengan 8 untuk menghancurkannya. Di hadapan api yang meledak, wajah Tengu Berlengan 8 tenggelam, dan tangan yang memegang pedang terbanting. Tengu Berlengan 8. Saya melihat bahwa di belakang Tengu Berlengan 8 ada 6 lengan yang lebih menyebalkan, masing-masing memegang pedang panjang. Segera, Tengu Berlengan 8 itu menghantam tanah dengan kedua kakinya, maju bukannya mundur. Storm Slash. Tengu Berlengan 8 itu berteriak keras, memegang 8 pedang di 8 tangan, dan menebas ke arah nyala api yang melaju ke depan. Desir-desir. 8 pedang menebas, seolah-olah tornado energi pedang diledakkan, mendorong ke atas secara horizontal. Ledakan. Badai. Ki pedang dan api ledakan bertabrakan, membuat suara langit dan bumi retak, seolah-olah bahan peledak tinggi telah meledak. Namun, gerakan Tengu Berlengan 8 ini telah memainkan peran, dan secara langsung memblokir api ledakan yang berasal darinya. Namun, Du Yunfan sudah lama mengharapkannya, dan ketika dia melangkah keluar, tubuhnya langsung melintasi puluhan meter. Dia terbang, mengepalkan penguasa raksasa di tangannya, dan menekannya dengan kuat ke arah Tengu Berlengan 8. Membakar jiwa dan merampok api. Hoa! Penguasa raksasa menekan, dan semburan api hitam melonjak ke bawah, langsung menuju Tengu Berlengan 8. Jangan pikirkan itu. Tengu Berlengan 8 itu mengangkat 8 tangannya dan menahan dengan pedang panjang di tangannya. Bang! Di daerah di mana Tengu bersenjata 8 itu berada. Api berkobar, dan tanah yang dia injak langsung runtuh puluhan sentimeter. Melihat bahwa serangan kritis ini diblokir, Du Yunfan melambaikan penguasa raksasa di tangannya lagi dan menghancurkannya dengan panik ke Tengu Berlengan 8. Pada saat ini, Du Yunfan tidak menggunakan gerakan mewah apapun, hanya menekannya dengan kekuatan absolut. Bang! Tanda hubung. Bang bang bang. Suara. Benturan keras terdengar, dan api serta energi pedang melesat dengan liar. Bumi retak inci demi inci, dan lubang yang dalam dengan diameter lebih dari 20 meter muncul langsung di area di mana Tengu Berlengan 8 itu berada. Terlebih lagi, dengan serangan keras Du Yunfan, lubang raksasa itu terus membesar dan semakin dalam. Meskipun kekuatan Tengu Berlengan 8 juga sangat tirani, pada saat ini, ia ditekan oleh Du Yunfan. Ah! Tanda pisah. Tengu Berlengan 8 meraung keras, dan lengan serta pedang tajam yang berubah dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang di bawah kritik Du Yunfan. Blade of Death. Dia mengeluarkan raungan yang menggelegar, memobilisasi ki dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya secara ekstrim, dan kemudian dia menggunakan 4 lengan yang tersisa untuk memberikan kejutan. Dang bang! Dengan suara keras, Du Yunfan langsung tersingkir. Namun, Du Yunfan hanya melemparkan beberapa kali ke udara, dan saat kakinya mendarat, dia menendang lagi. Desir. Sosok Du Yunfan tampaknya telah berubah menjadi tornado api gelap, dan dia terus melancarkan serangan panik pada Tengu Berlengan 8. Tepat ketika Ji Qianying, Liu Qingshan, dan Du Yunfan bertarung melawan gadis salju yang kacau, Master Iblis Yin Yang dan Tengu Berlengan 8. Harvey, Jian Hen, Kuang Dao, Chen Ruoyu, Bai Long Yuan, dan lainnya bertarung sengit dengan 3 dewa, Prajna berwajah hantu, rubah putih berwajah giok, dan Kera King Kong. Meskipun kekuatan ketiga jenderal ini kuat, tetapi untungnya Harvey dan kelompoknya lebih baik daripada orang banyak, jadi tidak ada perbedaan untuk sementara waktu. Namun, basis kultivasi Jian Hen dan yang lainnya relatif rendah, sehingga mereka semua terluka. Namun, mereka tidak berhenti berjuang. Tidak peduli seberapa kuat musuh, mereka tidak perlu takut. Kakak Harvey, pergi dan selamatkan Nona Qiyu, mari kita blokir mereka. Matt Saber, yang berada di tengah pertempuran sengit, berteriak kepada Harvey. Kakak Harvey, cepatlah, jangan buang waktu lagi. Jian Hen juga menjawab. Meskipun Harvey benar-benar ingin tinggal dan membantu, dia tidak bisa menundanya sekarang.
Sekarang adalah saat yang kritis. Jika Anda menundanya selama 1 menit lagi, dinginnya musim gugur akan lebih berbahaya. Jika dia tidak bergegas ke puncak gunung suci lagi, begitu benih teratai Buddha di tubuh Qiu Yihan dilucuti, maka dia benar-benar mati. Aku akan menyerahkannya padamu di sini. Harvey menjawab, lalu berbalik dan lari ke arah gunung. Namun, sebelum Harvey berlari beberapa puluh meter jauhnya, dia melihat tubuh besar berdiri di depannya. Wah, mau kemana? Sebuah suara kasar terdengar di telinganya. Harvey mendongak dan melihat Raja Kera King Kong dengan tinggi lebih dari 2 meter berdiri di depannya. Niat membunuh melintas di mata Kera King Kong. Harvey mengerutkan kening, siapa muridmu? Muridmu. Dan dia berkata dengan dingin, kamu membunuh muridku, kan? Harvey tiba-tiba menelepon orang yang terbunuh oleh pukulannya. Dia menatap Raja Kera King Kong dengan cermat, dan menjawab, itu benar, aku membunuh orang itu. Karena kamu mengakuinya, maka matilah untukku. Desir. Dengan satu potong pisau, gas pisau memenuhi udara, langsung menyelimuti Harvey. Namun, pada saat pisau ditebas, Harvey menggunakan teknik gerakan, True Dragon Nine Flashes untuk menghindar. Boom! Dengan suara keras, pisau besar di tangan Raja Kera King Kong menebas dengan keras ke tanah. Jurang sepanjang puluhan meter muncul di tanah, dan kekuatan penghancurnya luar biasa. Alis Harvey berkerut, tampaknya basis kultivasi orang ini mungkin lebih dari 1 tingkat dari dirinya sendiri. Dimungkinkan untuk mencapai tahap akhir meninggalkan debu. Hah! King Kong Ape King menyipitkan matanya dan tersenyum, cukup cepat untuk bersembunyi. Tapi, bahkan jika kamu bisa bersembunyi lagi, kamu tidak bisa lepas dari kematianmu malam ini. Bab 791. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan, seolah-olah tidak dapat digunakan, benar-benar seperti kera raksasa kuno. Aura pedang emas berkedip di udara, dan ketajamannya tak tertandingi, merobek ruang. Bum bum bum. Deru ledakan tidak ada habisnya. Tempat jatuhnya pisau besar di tangan Raja Kera King Kong menjadi berantakan, seolah-olah digali oleh ekskavator. Namun, tidak peduli seberapa tirani dan cepat ilmu pedang Raja Kera King Kong, dia masih tidak bisa menyakiti Harvey sedikitpun. Harvey terus menghindar, mencari peluang untuk menyerang. Bagaimanapun, kultivasi Raja Kera King Kong setidaknya 2 alam lebih tinggi dari miliknya. Karena itu, Anda tidak dapat menyerang secara membabi buta, dan setiap serangan harus efektif. Sembunyikan. Aku akan membiarkanmu bersembunyi. Kera King Kong sangat pemarah. Melihat Harvey bersembunyi sepanjang waktu, dia langsung meledak. Dia mengepalkan pisau besar itu dengan erat, otot-otot di tubuhnya membengkak seperti batu, dan kekuatan dagingnya dimobilisasi olehnya. Kemudian, dia mengangkat kaki setebal tiang telepon dan menginjak tanah. Panjang. Dengan langkah ini, bumi dalam radius beberapa ribu meter bergetar hebat, seolah-olah telah menyebabkan gempa bumi besar berkekuatan 5 atau 6. Banyak orang di kejauhan terguncang ke tanah, dan beberapa orang dengan kultivasi rendah bahkan muntah darah karena syok dan koma. Harvey, yang paling dekat dengan Raja Kera King Kong, telah menerima kekuatan anti guncangan yang lebih kuat. Seluruh tubuh Harvey terguncang ke langit, dan dia merasa darah di tubuhnya berjatuhan. Kekuatan orang ini sangat menakutkan, seperti binatang buas berbentuk manusia. Tepat ketika Harvey terlempar ke udara, Raja Kera King Kong bergegas ke depan, melambaikan pisau besar di tangannya, dan menebas ke arah Harvey. Desir. Bila cahaya keemasan besar itu seperti dewa roh raksasa yang melambaikan pilar Optimus dan menghantamkannya ke arah Harvey. Melihat King Kong King disayat dengan pisau, Harvey melambaikan tangan kanannya pada saat melakukan tendangan voli. Prajurit ajaib menari. Tanda hubung. Desir-desir. Pisau pendek emas, pedang pendek dan tombak pendek ditembakkan darinya, dan kemudian menyebar dengan liar, berubah menjadi ribuan tentara pendek emas, membungkus Harvey dalam sekejap. Bang! Pada saat yang sama, pisau besar di tangan Kera King Kong menebas para prajurit pendek, mengaduk lingkaran cahaya keemasan. Meskipun pertahanan yang dibentuk oleh prajurit pendek emas dihancurkan oleh pisau, itu juga memberi Harvey cukup waktu untuk menghindar. Setelah Harvey mendarat untuk menghindari pisau, dia menarik 3 prajurit pendek emas, dan kemudian tubuhnya melintas dan bergegas menuju King Kong King. Pada saat mendekati Raja Kera King Kong, Harvey melompat tinggi, energi ganda dan kekuatan fisiknya dimobilisasi pada saat yang sama, dan kemudian dia memukul King Kong dengan telapak tangan. The Great Wilderness memenjarakan Heavenly Palm. Menyapu 8 Wilderness. Bergemuruh. Dengan satu telapak tangan, ruang ratusan meter dalam lingkaran bergetar. Raja Kera King Kong tidak pernah mengira Harvey akan memblokir pisaunya, dan dia tidak pernah menyangka serangan Harvey datang begitu cepat. Namun, dia tidak peduli dengan serangan Harvey. Kesenjangan dalam kultivasi ada di sini, tidak peduli seberapa kuat anak ini, itu tidak bisa menutupi celah ini. Semut juga ingin mengguncang gajah, itu konyol. Kaisar Kera King Kong tersenyum menghina, dan langsung mengangkat pisau besar di tangannya untuk memblokir. Detik berikutnya, bang! Telapak tangan Harvey menamparkan keras pisau besar di tangan Raja Kera King Kong. Ki pedang emas, guntur cian, dan ki hitam kacau benar melonjak keluar, dan suara guntur menggelegar meletus. Kera King Kong berpikir bahwa dia dapat dengan mudah memblokir telapak tangan Harvey, tetapi segera, wajahnya berubah secara dramatis. Tidak, telapak tangan anak ini tidak seperti yang bisa dilakukan oleh seorang seniman bela diri di alam Vientin akhir. Kekuatan telapak tangan ini telah melampaui basis kultivasi anak ini sendiri. Namun, pada saat Raja Kera King Kong bereaksi, semuanya sudah terlambat. Segera setelah itu, hanya terdengar klik yang renyah. Pisau besar di tangan Kera King Kong langsung tertembak menjadi 2 bagian. Bagaimana bisa? Mata Raja Kong King melebar, dan seluruh orang tercengang. Meskipun pisau besar milikku ini bukan senjata ajaib, itu juga terbuat dari besi halus berkualitas tinggi, bisa dikatakan memotong besi seperti lumpur. Tapi bagaimana Anda tahu bahwa itu dipotong oleh seorang anak laki-laki berbulu?
Namun, setelah telapak tangan Harvey mematahkan pedang besar itu, kekuatan telapak tangan itu tidak banyak melemah, tetapi menamparnya ke arah dada Raja Kong. Ingin menyakitiku, mimpi. Kera King Kong meraung liar, dan momentum agung tiba-tiba meletus. Tubuh ajaib kera King Kong. Dalam sekejap, saya melihat ilusi kera raksasa emas setinggi 7 atau 8 meter yang diselimuti dia. Ilusi kera raksasa emas sangat megah, memberi orang dampak visual yang kuat. Tepat ketika ilusi kera raksasa emas ini terbentuk, telapak tangan Harvey telah mengenainya. Bang! Telapak tangan raksasa mendarat di dada kera raksasa emas, membuat suara keras seperti ledakan rudal. Bang! 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 Seluruh tubuh Raja Kera King Kong terkejut dan mundur lagi dan lagi. Setelah mundur 5 atau 6 meter, kera King Kong menstabilkan tubuhnya. Dia merasakan ki dan darah di tubuhnya berjatuhan, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Raja King Kong tercengang. Meskipun Harvey tidak dapat mematahkan tubuhnya, tetapi kekuatan telapak tangan menyakitinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah kultivasi anak ini di realem Vientin akhir, dan telapak tangan ini jelas memiliki kekuatan untuk meninggalkan debu? Harvey menghela nafas lega, dan hatinya terkejut. Telapak tahanan hutan belantara besar miliknya baru saja mengalahkan orang ini sampai dia muntah darah. Seberapa mengerikan! Kera King Kong mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya muram. Wah, sepertinya aku masih meremehkan kekuatanmu. Tidak heran muridku, Raja Kera Hitam, mati di tanganmu. Namun, San mustahil membunuhku hanya dengan teknik telapak tanganmu. Sebelum suara itu jatuh, Raja King Kong bergegas menuju Harvey. Meskipun dia besar, kecepatannya tidak lambat, dalam sekejap mata, dia mendekati Harvey. Telapak tangan kera King Kong. Telapak tangan akan menghancurkan dunia. Raja Kera King Kong mengangkat telapak tangannya dan menepuknya ke arah Harvey. Kera raksasa emas yang diselimutinya juga mengambil telapak tangan pada saat yang sama. Telapak tangan raksasa emas berguling, dan tekanannya sangat menakutkan, seperti puncak gunung Tai. KKK. Tanah tidak bisa lagi menahan kekuatan ini, dan itu hancur dan terkoyak di area yang luas. Pergi. Harvey cemas di dalam hatinya, dan dia tidak menahan lagi. Energi ganda yang menyebalkan dan kekuatan daging dimobilisasi dengan panik, dan kemudian dia membantingnya untuk menemuinya. Megatron Kyushu. Ledakan. Kedua. Telapak tangan bertabrakan, seperti bom atom meledak. Kedua telapak tangan yang terjalin bergegas keluar dengan panik, langsung menghancurkan batu dan pohon di kejauhan, dan menghancurkan rumah-rumah. Bum bum bum. Kedua. Telapak tangan bertabrakan, dan kekuatan menghantam belasan kali, dan segala sesuatu di sekitar keduanya rata dengan tanah. Setelah saling memukul selama lebih dari selusin tamparan, keduanya terpental mundur puluhan meter oleh kekuatan kejutan. Pada saat mereka menstabilkan tubuh mereka, jejak darah tumpah dari sudut mulut Harvey dan King Kong Ape King pada saat yang bersamaan. Namun, Raja King Kong sedang dalam keadaan gembira saat ini. Bang bang bang. Dia mengangkat tangannya, membanting dadanya beberapa kali, dan meraung dengan penuh semangat, "Nak, ayo, lanjutkan." Dengan itu, Raja King Kong menggoyangkan kakinya yang kokoh dan menyerbu ke arah Harvey Kuang lagi. Bab 792. Harvey mengerutkan kening dan menenangkan napas yang terus berputar di tubuhnya. Tampaknya mustahil untuk menyelamatkan Qiu Yihan tanpa menyingkirkan orang ini. Pikirkan tentang ini. Harvey menarik napas dalam-dalam dan akan menggunakan tubuh dalam 9 transformasi dewa dan iblis untuk bersaing dengannya. Saya melihat 3 sosok tersapu dari kejauhan dan langsung menuju King Kong King. Tanda pedang, pedang gila, Long Yuan. Harvey tercengang. Segera, mereka bertiga bertarung sengit dengan King Kong King. Kakak Harvey, ayo hentikan dia, ayo pergi. Pergi. Ketiga. Jianhen berlumuran darah dan berteriak pada Harvey. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Harvey menggertakkan giginya tanpa sok. Mengambil keuntungan dari celah ini, dia berlari menuju Gunung Suci. Bajingan. Raja King Kong melihat bahwa Harvey berlari ke gunung, dan tahu niat Harvey. Saat menghadapi Jianhen dan mereka bertiga, dia berteriak pada penjaga pintu Yakimen di kejauhan, hentikan anak itu. Pada saat ini, Harvey sudah mendekati wilayah Yakimen, tetapi penjaga pintu Yakimen segerombolan bergegas menuju dia seperti kawanan. Minggir. Singkirkan aku. Harvey mengamuk sepanjang jalan, menjatuhkan orang-orang yang menghalangi jalan ke udara, dan menamparkan mereka. Siapapun yang mendekat akan dibunuh olehnya. Orang berhenti membunuh orang, Tuhan berhenti membunuh Tuhan. Pada saat ini, Harvey, seperti dewa kematian, mendorong secara horizontal, menuai nyawanya. Namun, kelompok orang ini terus berlari ke arah mereka seolah-olah mereka sedang sekarat. Siapapun yang menghalangi saya, mati. Harvey melambaikan tangannya, dan 3 tentara pendek emas meraung, berubah menjadi ribuan tentara pendek emas, membentuk gelombang emas besar, menghancurkan semua jalan ke depan. Ah! Terdengar teriakan. Siapapun yang berdiri di depan mereka akan dipenggal. Hanya dalam beberapa detik, ratusan orang yang dimusnahkan semuanya jatuh ke tanah dan mati. Darah mengalir di tanah, dan wajah, kepala, dan tubuh Harvey semuanya berlumuran darah, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Untuk sementara waktu, orang lain di Hachimen juga ketakutan, dan mereka mundur satu persatu, tidak berani mendekat lagi. Harvey juga memanfaatkan waktu ini untuk keluar dari pengepungan dan terus berlari menuju Gunung Suci di depannya. Pada saat ini, kecepatan Harvey telah mencapai ekstrim, setiap kali dia menginjak tanah, sebuah lubang akan meledak di tanah. Saya tidak tahu seberapa jauh saya berlari, dan Harvey tiba di kaki gunung. Gunung ini tingginya 5 atau 600 meter, dan jalan berliku mengarah ke puncak gunung. Harvey mengambil napas dalam-dalam dan berlari di jalan gunung yang berliku, tidak berani menunda sejenak. Bagaimanapun, semua orang masih berjuang, dan Anda harus segera menyelamatkan orang dan membantu.
Namun, ketika Harvey berlari setengah jalan ke atas gunung, dia tiba-tiba merasakan tekanan jantung yang datang dari langit. Harvey mendongak, dan melihat sosok dari puncak gunung, melakukan teknik pertempuran langit, dan menyapu medan perang di kejauhan. Siapa? Jantung Harvey melonjak. Mungkinkah itu kepala gerbang Hachimen? Pasti. Tidak bisa salah. Namun, tidak apa-apa, bahkan lebih mudah untuk menyelamatkan Qiyu Yihan seorang diri ketika kepala Hachimen pergi. Tentu saja, saya masih harus bergegas dan bergegas ke medan perang setelah menyelamatkan orang. Bahkan kepala Hachimen telah bergabung dalam pertempuran, dan semua orang adalah ancaman besar. Harvey menyingkirkan pikiran-pikiran ini dan terus berlari liar. Saya tidak tahu berapa lama. Ketika Harvey mencapai puncak gunung, dia tahu bahwa ada pemboman gemuruh dari medan perang di kejauhan. Harvey menoleh untuk melihat, dan melihat ada awan jamur di langit di kejauhan, jelas pertempuran itu sengit. Semuanya, tunggu aku sebentar. Harvey menjadi tenang dan berlari menuju loteng yang terang benderang yang dibangun di puncak gunung. Ketika mendekati loteng, Harvey merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di sini. Tampaknya ini memang area terlarang Yakimon, dan tidak ada seorang pun di sini. Harvey menarik napas dalam-dalam dan bergegas ke loteng. Terlebih lagi, ketika dia melangkah ke loteng, Harvey merasakan energi es yang mengerikan menyapu dari atas gedung. Seluruh loteng terlihat seperti ruangan yang dingin. Merasakan energi es ini, Harvey sangat gembira. Qiyu Yihan ada di lantai atas, dan biji teratai Buddha di tubuhnya belum dilucuti. Namun, biji teratai pada wanita itu harus tumbuh lagi. Kalau tidak, energi es yang begitu menakutkan tidak akan menyebar. Juga, sudah 3 bulan sejak aku puntur dan moksibusi terakhir. Tidak heran wanita mengalami kejang lagi. Tampaknya justru karena inilah Master Sekte Hachimen tidak berhasil melucuti biji teratai Buddha dari tubuh wanita itu. Namun, selama biji teratai tidak dikupas, itu adalah berkah dalam kemalangan. Harvey menghela nafas lega, lalu berlari ke atas. Ada 8 lantai di loteng ini, dan semakin tinggi Anda pergi, semakin rendah suhunya. Ketika kami tiba di lantai 6, seluruh lantai 6 ditutupi dengan lapisan es, dan ada udara dingin di mana-mana, seolah-olah tiba-tiba memasuki musim dingin yang parah. Sebagai seorang seniman bela diri, Harvey mampu menahan udara dingin, jadi dia terus bergegas ke atas tanpa ragu-ragu. Ketika dia mencapai lantai 8, seluruh loteng ditutupi dengan lapisan es yang tebal, dan bahkan Harvey tidak bisa menahan diri untuk menggigil karena AC yang dilepaskan. Jika orang biasa datang ke sini, mereka akan mati kedinginan dalam waktu singkat. Harvey tidak berani menjadi terlalu besar, dan langsung memobilisasi double truki untuk menahan dingin. Setelah tiba di lantai 8, Harvey melewati beberapa koridor dan datang ke pintu sebuah ruangan. Saya melihat bahwa ruangan ini benar-benar beku, dan bahkan pintunya tertutup es, seperti patung es. Tanpa ragu-ragu, Harvey memutar pukulan, menghancurkan es, dan membanting pintu hingga terbuka. Ketika saya masuk ke kamar, saya melihat bahwa seluruh ruangan dikelilingi oleh es batu, sedangkan untuk musim gugur yang dingin, sudah membeku. Yihan. Harvey terkejut, buru-buru bergegas, dan menamparkan tubuh Qiyu Yihan dengan beberapa tamparan berturut-turut. Segera, Harvey dengan cepat mengulurkan tangan untuk menahan denyut nadi Qiyu Yihan dan memeriksanya. Meskipun denyut nadi wanita itu sangat lemah, dia tidak mati. Tidak mati, tidak mati. Mengejar. Akhirnya tertangkap. Harvey menekan kegembiraan di hatinya, lalu dengan cepat melepas kemeja wanita itu, membantunya duduk, dan kemudian mengeluarkan jarum perak. Saat ini, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengontrol pertumbuhan biji teratai Buddha pada wanita. Oleh karena itu, kita hanya dapat menggunakan 9 jarum tarian naga untuk mengendalikannya sementara. Adapun berapa banyak kekuatan fisik dan energi yang membuat marah yang dikonsumsi, 9 jarum tarian naga, Harvey juga tidak bisa mengendalikannya. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan orang dan mengendalikan kecepatan pertumbuhan benih di tubuh wanita itu. Harvey melirik ke belakang wanita itu dan melihat bahwa pola Jewyu Ice Lotus memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Terlebih lagi, kelopak kelima Jewyu Ice Lotus akan segera mekar. Setelah mekar penuh, wanita itu pasti akan mati. Tak sabar menunggu. Jarum. Mata Harvey memancarkan cahaya dingin, dan ekspresinya sangat fokus. Tari naga 9 jarum. Tanda hubung tanda hubung. Dia memegang jarum di kedua tangannya, energi sejatinya masuk, dan dia membuka busurnya dari kiri ke kanan. Set. Jarum perak menusuk ke berbagai titik akupuntur di punggung wanita itu. Tangan ke atas, jarum ke bawah. Naga yang sebenarnya sekarang. Harvey tidak berhenti, kecepatan menerapkan jarum dengan kedua tangan sangat cepat, dan hanya ada bayangan yang tersisa. Jika ada praktisi pengobatan Tiongkok di sini, saya khawatir semua orang harus berlutut dan menyembah. Setelah 20 menit penuh, Harvey berhenti memberikan jarum. Berdengung. Jarum perak bergetar hebat pada titik akupuntur di punggung wanita itu, dan ki yang menyebalkan mengalir masuk, bertabrakan hebat dengan energi Jewyu Ice Lotus. Setelah 10 menit lagi, sampai jarum perak berhenti bergetar, cahaya dari 9 pola lotus es terpencil di punggung wanita itu secara bertahap meredup. Bab 793. Biji teratai Buddha di tubuh Qiyu Yihan akhirnya dikendalikan. Pada saat kontrol, suhu seluruh ruangan naik beberapa derajat. Namun, pada saat ini, wajah Harvey pucat, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Setelah melalui beberapa pertempuran belum lama ini, dan sekarang dengan tari naga 9 jarum, Harvey tidak tahan bahkan jika dia adalah manusia besi. Ki dan kekuatan fisiknya berada di ambang kelelahan, dan Harvey merasa pusing dan hampir pingsan. Namun, sekarang bukan waktunya untuk pingsan. Semua orang masih berjuang, bagaimana Anda bisa jatuh? Hah! Harvey Chang menghela nafas, menggelengkan kepalanya, mengeluarkan jarum perak di punggung wanita itu, dan membantu wanita itu berpakaian. Tepat setelah melakukan dua hal ini, Harvey merasa sangat sulit, dan tangannya gemetar.
Harvey diam-diam menatap wanita yang masih koma, dengan senyum lembut di sudut mulutnya. Untungnya, pertumbuhan biji teratai Buddha telah dikendalikan, rasa sakit di wajah wanita itu telah hilang, dan kulitnya telah kembali normal. Harvey tidak membuang waktu, tetapi memanfaatkan koma wanita itu untuk memulihkan kekuatan fisik dan energinya dengan cepat. Kepala gerbang Yagi telah bergegas ke medan perang, dan pertempuran belum berakhir. Memikirkan hal ini, Harvey duduk bersila, memejamkan mata, dan menjalankan pikirannya. Dengan pengoperasian metode pikiran, Harvey juga merasa bahwa kekuatan fisik dan ki sejati yang berada di ambang kelelahan perlahan pulih. Waktu berlalu menit demi menit. 20 menit lagi berlalu. Bulu mata Qiu Yihan yang koma bergetar, dan kemudian perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Harvey duduk di sebelahnya, dia tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba duduk. Harvey. Ketika Qiu Yihan melihat darah di tubuh pria itu, dia terkejut dan berteriak. Dia tidak tahu apa yang telah dilalui pria itu hingga menjadi seperti ini. Mendengar tangisan wanita itu, Harvey membuka matanya. Ketika dia melihat wanita itu bangun, Harvey sangat bersemangat sehingga dia memeluk wanita itu tanpa sadar. Bagus, senang kamu baik-baik saja, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Suara Harvey serak, dan matanya merah. Tidak bisa membayangkan betapa khawatirnya dia sebelumnya. Ketika dia mengetahui bahwa wanita itu dalam bahaya, hatinya selalu gelisah. Melihat seorang wanita bangun sekarang seperti musim hujan di musim kemarau, dan fajar telah datang dalam kegelapan. Tiba-tiba dipeluk oleh seorang pria, tubuh halus Qiu Yihan bergetar, seluruh tubuhnya menegang, dan rona merah muncul di wajah cantik itu seperti gulungan gambar klasik. Pelukan ini membuatnya merasa hangat dan nyaman. Jadi, Qiu Yihan menunjukkan senyum menawan di sudut mulutnya, dan juga mengulurkan tangan dan memeluk pria itu. Tetapi setelah beberapa menit, Harvey dengan cepat melepaskan tangannya dan berkata, kamu tidak bisa tinggal di sini sekarang, ayo pergi, kita harus membantu dengan cepat. Ah! Qiu Yihan sekarang penuh dengan keraguan, bantuan apa yang kamu lakukan? Di mana ini? Apa yang terjadi? Akan kujelaskan padamu di perjalanan. Harvey menjawab, lalu meraih tangan wanita itu dan buru-buru meninggalkan ruangan. Ketika Harvey dan Qiu Yihan keluar dari loteng, mereka melihat kilat menyambar, api berkobar, pedang panjang berterbangan, dan asap bergulung di langit di kejauhan. Ledakan. Raungan memekakkan telinga datang dari kejauhan, menyebabkan Harvey dan Qiu Yihan merasakan gendang telinga mereka berdengung. Gambar yang terlihat di kejauhan benar-benar seperti akhir dunia. Bahkan jika Qiu Yihan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia bisa merasakan bahwa pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi di kejauhan. Pergilah, turun gunung. Harvey tidak ragu-ragu, dan segera membuat keputusan. Oke. Qiu Yihan mengangguk sebagai jawaban. Segera, tanpa ragu-ragu, mereka berdua bergegas menuruni gunung. Dalam perjalanan menuruni gunung, Harvey juga memberitahu Qiu Yihan seluk-beluk masalah ini. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Harvey, Qiu Yihan dalam keadaan linglung, dan sulit untuk mencerna begitu banyak hal untuk sementara waktu. Namun, setelah memilahnya dalam pikirannya beberapa kali, dia juga mengerti. Dari tamu tak diundang di rumahku pagi itu, hingga pertempuran berikutnya, dan kemudian aku kehilangan kesadaran. Tanpa diduga, orang-orang Yakimen menangkapnya di sini, dan dia hampir mati karena biji teratai Buddha dilucuti. Qiu Yihan merasa hangat di hatinya ketika dia berpikir bahwa Harvey telah melakukan begitu banyak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Perasaan dilindungi dan diperhatikan ini sungguh indah. Saya memiliki takdir pertemuan dengan Buddha, dan umat Buddha selalu mengatakan pada diri saya sendiri untuk melihat dunia, sehingga saya tidak perlu khawatir dan khawatir. Namun, untuk pria ini, dia rela melangkah ke dunia. Harvey, terima kasih telah melakukan begitu banyak untukku, terima kasih telah datang dari ribuan mil untuk menyelamatkanku. Wajah Qiu Yihan lembut dan penuh kasih sayang, Harvey, biarkan aku menjadi wanitamu. Ah! Pikiran Harvey berada di medan perang pada saat ini, siapa yang tahu bahwa Qiu Yihan akan mengatakan hal seperti itu pada saat ini? Ah, untuk apa? Qiu Yihan cemberut, katakan saja mau atau tidak. Ini. Harvey tiba-tiba bingung. Apakah ini saatnya untuk memikirkannya? Qiu Yihan melanjutkan, lagi pula, aku tidak peduli, Qiu Yihan tidak akan pernah menikahimu seumur hidupku. Bagaimanapun, hatiku telah sepenuhnya ditempati olehmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan mati sendirian dan pergi ke kuil untuk jadilah biksu. Jangan bicara omong kosong. Rumah macam apa? Harvey memelototi wanita itu. Lalu kamu setuju? Qiu Yihan bertanya sambil tersenyum. Benarkah? Ini. Oke, jika kamu tidak berjanji padaku, aku akan kembali ke negara besok dan melakukan apa yang aku katakan. Aku berjanji, tapi aku berjanji untuk tidak berhasil. Harvey benar-benar yakin, dia merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu. Selesai. Dengan Su Beibei, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Mu Erlene. Sekarang ada lagi musim gugur yang dingin. Apakah wanita itu akan terpesona jika dia ditemukan oleh Mu Erlene? Tepat ketika Harvey tersenyum pahit, Qiu Yihan tertawa, dan suaranya semanis lonceng perak, bergema di pegunungan. Pada saat ini, di medan perang di depan Hachimon, jari-jari ribuan meter telah menjadi berantakan. Area rumah yang luas menjadi reruntuhan, area hutan yang luas runtuh, dan tanah dibakar menjadi tanah hangus. Tanahnya juga penuh lubang, seperti permukaan bulan. Pada saat ini, 3 dari 6 dewa telah mati, hanya menyisakan 3. Ketiganya persis, Master Iblis Yin Yang, Prajna berwajah hantu, dan Raja Kera Vajra. Namun, meskipun ketiga orang ini tidak mati, mereka juga terluka parah dan hampir tidak memiliki kekuatan bertarung, dan sudah mundur ke samping. Tentu saja, dalam pertempuran sengit tadi, Liu Yuner, Bai Yulin, Jian Hen, Kuang Dao, dan Chen Ruoyu juga terluka parah dan juga mundur dari medan perang.
Oleh karena itu, di medan perang sekarang, hanya Liu Qingshan, Ji Qianying, Du Yunfan, Bai Li Longyuan, Diana, dan Hermes yang tersisa untuk bertarung melawan kepala gerbang Yaqi, Tokugawa Souzuna. Meskipun Tokugawa Sougang hanya satu orang, dia sangat kuat sehingga dia benar-benar menekan 6 orang Liu Qingshan. Pada saat ini, Tokugawa Sougang menatap 6 orang dengan marah, dan berkata dengan marah, jika kamu tidak menyela, biji teratai di tubuh wanita itu akan dilucuti olehku dan disempurnakan olehku. Jika kamu tidak membuat masalah, saya juga akan ketika mengupas biji teratai Buddha, darah akan mengalir ke belakang dan menderita luka dalam. Kalian semua pantas mati. Kalian semua pantas mati. Biarkan aku mati. Bab 794. Tokugawa Mamoru mengangkat tangannya, mengangkatnya ke langit, dan berteriak keras. Arai besar alam ilahi Amaterasu. Kunci api guntur 9 lapis. Ditemani oleh teriakan keras ini, energi hitam ungu yang ganas menyapu dengan panik dari tubuhnya dan naik ke langit. Untuk sementara waktu, ruang dengan radius 1000 meter mulai terdistorsi dan berfluktuasi. Di atas langit, ada awan tebal dan angin suram, yang langsung menutupi bintang dan bulan. Langit dengan radius 1000 meter menjadi gelap gulita, seolah-olah akan ditekan ke bawah di detik berikutnya. Detik berikutnya. Awan gelap di langit mulai mengalir sangat cepat, membentuk pusaran lubang hitam besar. Angin menderu, pasir berguling, dan semuanya tersapu ke udara. Segera setelah itu, wow. Satu demi satu, rantai hitam dengan mangkuk tebal, membawa api hitam dan guntur ungu, melesat keluar dari pusaran awan hitam ini, dan menyapu ke arah Liu Qingshan dan 6 orang di bawah. Ada ribuan rantai, dengan momentum yang luar biasa, dengan paksaan yang mengerikan, bergegas turun. Semuanya, menyingkir. Cepat! Ji Qianying terkejut dan diingatkan dengan keras. Segera, Liu Qingshan dan Ji Qianying dengan cepat menghindari serangan rantai guntur dan api. Ledakan. Dong dong dong. Kekuatan setiap guntur dan rantai api yang menghantam sangat menakutkan, seolah-olah langit menghancurkan pilar guntur dan api yang tebal. Gemuruh. Bumi bergetar hebat, dan lubang-lubang hangus besar dilubangi di tanah, seolah-olah mereka telah ditabrak meteorit. Pada saat ini, tidak peduli itu murid Hachimen, atau prajurit Qilinmen dan Feng Yutang, mereka semua tercengang. Apakah kekuatan semacam ini benar-benar dimiliki manusia? Segera setelah tembakan dilakukan, warna dunia berubah, guntur dan api berkedip, dan itu sangat menakutkan. Namun, setiap murid Hachimen sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Tuan Sekte itu perkasa. Tuan Sekte tidak terkalahkan dan tak terkalahkan di dunia. Tuan Sekte, hancurkan mereka dan beritahu mereka kekuatan Hachimen kita. Parah. Pelayan Hachimen melambaikan tangan mereka dan berteriak dengan penuh semangat. Namun, para prajurit Qilinmen, Feng Yutang, Blood Killing, dan Soul Refining semuanya memiliki ekspresi serius, dan mereka sangat khawatir, mereka tidak tahu apakah Liu Qingshan dan Ji Qianying dapat mengalahkan Tokugawa Sougang. Pada saat ini, Tokugawa Mamoru sedang berdiri di sana, kimononya berdecit keras, dan rambut putih peraknya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia menatap dengan muram pada Liu Qingshan dan keenam orang itu, dan berkata dengan cemberut, sembunyikan. Bisakah kamu bersembunyi? Ini konyol. Dia melambaikan tangannya. Uhuk-uhuk. Ada lebih banyak guntur dan api hitam dan ungu yang menderu turun dari awan hitam, menyapu Du Yunfan dan 6 lainnya. Serangan balik. Du Yunfan berteriak kaget, lalu mengerahkan energi sejatinya, mengepalkan penguasa raksasa, dan menembakkannya ke langit. Membakar langit dan api yang meledak. 1. Kaki melesat keluar, dan api hitam melonjak ke langit, seolah-olah mereka berubah menjadi naga api, dan menabrak rantai guntur dan api. Api ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Burung vermilion burung ilahi. Ji Qianying mengangkat tangan kanannya, dan kemudian melambai ke arah langit. Wah! Nyala api merah tampaknya telah berubah menjadi burung pipit merah terang yang menyala, membanting ke langit dengan suara serak. Pedang melonjak. Pedang angin adalah Xiao-Xiao. Liu Qingshan juga memegang pedang panjang dan menikamnya ke arah langit. Memanggil. Dengan satu pedang disodorkan, ribuan pedang panjang cian menyatu menjadi gelombang cian yang bergejolak, terbang menuju langit. 6 telapak tangan jurang naga. Pemakaman naga langit dan bumi. 1000 bayangan hantu. Pembunuhan instan. 9 telapak tangan Suantian. Galaksi rusak. Bai Li Longyuan, Hermes dan Diana juga meluncurkan serangan pada saat yang sama. Untuk sementara waktu, di langit, beberapa helai energi bertabrakan dengan keras, dan lingkaran-lingkaran cahaya tersapu, menyilaukan. Bum bum bum. Suara guntur menggelegar terus-menerus, dan bumi, gunung, dan hutan mulai bergetar hebat. Rantai yang berasal dari benturan tiba-tiba putus. Namun, basis kultivasi Bai Li Longyuan, Hermes dan Diana rendah, jadi mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Bang bang bang. Rantai guntur dan api menghantam, menghancurkan serangan dan pertahanan mereka bertiga, dan menabrak mereka. Ah! Mereka! Bertiga menjerit kesakitan, darah menyembur keluar dari mulut mereka, dan mereka langsung tersingkir dari jarak puluhan meter. Longyuan. Yang mulia Diana. Yang mulia Hermes. Melihat ketiga Bai Li Longyuan terguncang terbang, semua orang terkejut dan ingin datang untuk membantu. Namun, saya hanya berlari beberapa meter jauhnya. Batuk-batuk. Lusinan rantai guntur dan api turun dari awan hitam dan langsung menuju ketiga Bai Li Longyuan. Jangan. Tanda hubung tanda hubung. Semua orang berteriak ngeri, wajah mereka penuh keputusasaan. Tidak bagus. Cepat dan selamatkan orang. Liu Qingshan juga memperhatikan ini dan mengingatkan dengan keras. Namun, karena Liu Qingshan, Ji Qianying, dan Du Yunfan juga diseret oleh rantai guntur dan api yang terus menghantam saat ini, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Hahaha. Pergi ke neraka. Tokugawa Sougang tertawa terbahak-bahak, dia sudah bisa melihat adegan kematian Bai Li Longyuan. Dia adalah kepala gerbang Yaqi, keturunan dari Dewa Tosho, dari kerajaan Sakura.
Saya hanya menjaga profil rendah, jika tidak, saya khawatir nama penguasa pertama negara bunga Sakura bukanlah Chiba Sengping, tetapi saya sendiri. Siapapun yang berani menentang diri mereka sendiri hanya akan menemui jalan buntu. Namun, pada saat kritis ini, sebuah ledakan teriakan datang. Tarian prajurit suci. Tanda hubung tanda hubung. Dalam sekejap, ribuan pedang pendek emas, pisau pendek, dan tombak pendek berubah menjadi gelombang emas, meraung dari kejauhan, dan langsung bertabrakan dengan puluhan guntur dan rantai api yang turun. Bersama ledakan, suara, tabrakan langit dan retakan bumi bergema di langit, gempa besar. Cahaya keemasan berkedip, membuat semua orang buta sementara. Ketika cahaya menghilang, semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa rantai guntur dan api yang menyapu Bai Li Longyuan dan ketiganya telah menghilang di langit. Krisis ketiganya langsung terangkat. Siapa? Tokugawa Morizuna berteriak marah, menoleh untuk melihat ke atas. Saya melihat seorang pria dan wanita muda berjalan mendekat. Mencari saudaramu, Nona Qiyu. Jian Hen dan Kuang Dao sangat senang melihat pria dan wanita muda itu. Oleh karena itu, pria dan wanita muda ini adalah Harvey dan Qiyu Yihan yang berasal dari Gunung Dewa Matahari. Kamu bocah di sini, kupikir kamu melarikan diri setelah menyelamatkan seseorang. Liu Qingshan bercanda. Apakah aku terlihat seperti orang yang melarikan diri? Harvey menjawab dengan marah. Lalu mengapa kamu pergi begitu lama dan baru datang sekarang? Ji Qianying mengerutkan kening dan bertanya. Maaf, butuh sedikit waktu untuk menyelamatkan orang. Jawab Harvey. Berjalan di depan Bai Li Longyuan dan ketiganya, Harvey berkata, Longyuan, Diana, Hermes, kalian semua pergi beristirahat, serahkan saja pertempuran berikutnya padaku. Saudara Harvey, orang ini sangat kuat, kamu harus khawatir. Hermes mengingatkan. Yah, jangan khawatir, aku tahu apa yang ada dalam pikiranku. Harvey mengangguk, lalu berkata kepada Qiyu Yihan, Yihan, bawa mereka ke sana, jangan mendekat ke sini. Ada yang bisa saya bantu? Qiyu Yihan bertanya dengan khawatir. Kamu hanya perlu melindungi dirimu sendiri. Harvey menghela nafas lega, orang tua ini bukan karakter yang sederhana. Qiyu Yihan juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membantu sama sekali, dan akan hambatan, jadi dia juga tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengevakuasi medan perang dengan 3 Bai Li Longyuan. Bab 795. Wah, siapa kamu? Tokugawa Sougang menatap tajam ke arah Harvey dan bertanya dengan marah. Dia sangat bingung, kapan anak ini pergi ke gunung untuk menyelamatkan orang. Lagi pula, bagaimana anak ini mengendalikan biji teratai Buddha di tubuh wanita itu? Apa yang lebih mengejutkannya adalah bahwa anak ini dapat memblokir serangannya sendiri dengan kultivasinya di alam Vientin yang terlambat. Semua ini membuatnya merasa luar biasa. Master Sekte, anak ini adalah seniman bela diri muda berbakat pertama dari Asosiasi Seni Bela Diri Senzu, kedua setelah kota terlarang Ning. Dia adalah orang yang mempermalukan dunia seni bela diri kerajaan Sakura kita. Master Iblis Yin yang mengingatkan. Dia nanti. Oh, begitukah? Tokugawa Sougang memandang Harvey dengan penuh minat, bagus sekali, nak, karena kamu dikenal sebagai jenius pertama dari Asosiasi Wushu Senzu, maka aku ingin melihat, kamu berada di bawah tanganku. Bagaimana caranya? Lama waktu yang dibutuhkan untuk mati. Yang paling ingin saya bunuh adalah kejeniusan, terutama kejeniusan dari Senzu. Harvey bertemu dengan tatapan Tokugawa Sougang dan berkata dengan dingin, orang tua, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda malam ini. Akan mati, dan begitu juga rekan-rekanku. Apakah kamu keras kepala? Tokugawa Morozuna tersenyum bercanda, dengan kultivasimu, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu ingin melindungi orang lain. Kamu belum bangun, apakah kamu sedang bermimpi? Bagaimana dengan kita? Du Yunfan berteriak kaget dan berjalan bersama Ji Qianying dan Liu Qingshan. Tokugawa Sougang tersenyum dingin, pendekar pedang di Senzu cukup terkenal, tetapi ketika saya melihat Anda hari ini, itu tidak lebih dari itu. Tapi hanya itu. Du Yunfan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu sama sekali tidak mengenal pemegang pedang kami, dan kamu tidak tahu keberadaan seperti apa pemegang pedang kami. Hanya kami bertiga yang bisa melawanmu. Poinnya naik dan turun. Dan kami bertiga berada di peringkat pria penangan pedang, tetapi 3 terakhir. Jika helm, pria penanganan pedang kami, Tian Dao, ada di sini, Anda tidak bisa bahkan tahan 3 jurus. Tian Dao lagi bagaimana? Tokugawa Mamoru mencibir, bahkan jika jalan surga ada di sini, aku masih akan membunuhmu. Aku akan mengirimmu ke neraka dulu, lalu mengirimmu, pembawa pedang, ke neraka satu per satu. Dengan lambaian tangannya yang besar, teriakan keras keluar dari mulutnya. Bunuh. Tanda hubung tanda hubung. Tiba-tiba. Langit bergelombang dengan awan hitam, bergelombang keras, ribuan rantai guntur dan api menyebar dari pusaran awan hitam, dan tujuannya adalah untuk menemukan 4 orang di arah. Nak, jaga dirimu. Du Yunfan mengingatkan Harvey, dan kemudian dia terkejut, dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya naik ke puncak, dan momentum di tubuhnya meledak. Ledakan. Tanda hubung. Di area di mana dia berada, tanahnya robek dan runtuh. Aliran api eksplosif hitam menyembur keluar darinya dan menembak langsung ke langit. Hanya dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius 6 atau 700 meter dibakar menjadi abu, dan tanah dibakar menjadi bumi hangus. 3.000 kaki api ledakan. Langit terkubur. Du Yunfan berteriak dengan liar, mengepalkan penguasa raksasa dengan tangan kanannya, dan mengayunkannya ke langit, seolah-olah pilar optimisme dihancurkan ke langit. Ribuan ledakan hitam, seperti gelombang raksasa, bergegas ke langit dari tubuhnya dan penguasa raksasa di tangannya. Tian Huo Liao Yuan. Tanda hubung tanda hubung. Surga dan bumi kota Fengjian. Tanda pisah. Ji Qianying dan Liu Qingshan tidak ragu-ragu, dan mengerahkan semua ki mereka yang sebenarnya ke kondisi puncak mereka. Langit di atas keduanya dinyalakan dan dibagi menjadi 2 bagian.
Lautan api merah dan gelombang pedang biru bergejolak di langit, dan kemudian bertabrakan dengan formasi yang dipadatkan oleh Tokugawa Mamoru. 9 transformasi para dewa dan iblis. Dominasi. Harvey menginjak tanah, kekuatan 10% daging meledak seketika, dan otot serta tulang ditata ulang. Tingginya langsung naik menjadi lebih dari 2 meter, kemejanya pecah, memperlihatkan dada seperti tembok kota baja, dan garis otot di tubuhnya sempurna, seperti patung yang sempurna. Banyak orang yang hadir terkejut. Secara khusus, King Kong King, yang telah bermain melawan Harvey, bahkan lebih terpana. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Harvey bisa meningkat. Dengan kata lain, ketika anak ini bertarung melawannya barusan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Ini hanya penghinaan. Dia ingin bergegas dan menamparkan Harvey sampai mati, tetapi karena dia terluka parah, dia tidak bisa melakukannya sama sekali, jadi dia hanya bisa melihat Harvey dengan gigi kertakan. Setelah tubuh terbentuk, Harvey langsung mengangkat telapak tangannya dan menamparnya ke langit. The Great Wilderness memenjarakan telapak surga. Memenjarakan surga. Sebuah telapak tangan raksasa yang melekat pada King Lei dan Chaos Truki, seperti gunung, berguling ke arah langit. Harvey, Ji Qianying, Liu Qingshan, dan Du Yunfan bergabung untuk menyerang, dan kekuatan yang meletus benar-benar seperti bom nuklir. Semua orang yang hadir merasa patah hati, dan mereka tidak berani mengeluarkan suasana. Detik berikutnya. Ledakan. Keempat. Serangan bertabrakan dengan ribuan guntur dan rantai api di langit, seperti bel berdentang. Bum bum bum. Serangan. Seon dari 4 orang Harvey menghancurkan ribuan guntur dan rantai api di udara. Selain itu, setelah menghancurkan rantai guntur dan api, 4 serangan bertabrakan dengan formasi besar di langit. Gemuruh. Retakan. Muncul dalam formasi besar di mana awan hitam mengembun di langit, hampir runtuh. Melihat ini, wajah Tokugawa Sougang berubah drastis, dan dia sangat tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Hampir. Du Yunfan mengerutkan kening. Sial. Tapi kita sudah mencapai batasnya, dan kita tidak bisa menyerang lagi. Ji Qianying menggertakkan giginya. Kami menghabiskan banyak energi yang membuat marah karena membunuh ketiga jenderal dewa itu barusan. Liu Qingshan juga mengerutkan kening. Lagi pula, ketika Harvey pergi sekarang, mereka bertiga selalu mendukung. Aku akan datang. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Wah, jangan berani. Kata Du Yunfan kepada mereka bertiga. Apakah ini saatnya untuk mengatakan tidak? Kamu harus. Harvey menjawab, dan kemudian melanjutkan untuk memobilisasi ki dan kekuatan spiritualnya yang sebenarnya. Dia menginjak tanah, membuat segel dengan satu tangan, dan mengeluarkan kejutan di mulutnya. Arai matahari, bulan dan bintang. Mulai. Dalam sekejap, formasi melingkar besar muncul di kakinya. Formasi itu dibagi menjadi 2 bagian, satu adalah kilatan guntur hijau, dan yang lainnya adalah Chaos Truki yang melonjak. Ketika 3 Liu Qingshan melihat ini, mereka semua tercengang dan terkejut. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa formasi itu, mereka juga dapat merasakan misteri formasi ini. Pedang King Lei. Pedang kekacauan. Patah. Tanda pisah. Harvey meraung dan menembak, tangan kirinya mendorong ke atas. Wus. Di antara kilat dan batu api, ribuan pedang guntur hijau dan ribuan pedang kekacauan bergegas ke langit. Bum bum bum. Tabrakan yang menghancurkan bumi bergema lagi. Formasi besar di langit telah terkoyak satu demi satu retakan, tetapi kali ini, di bawah pengaruh pedang guntur hijau dan pedang kekacauan, itu benar-benar hancur. Langit sepertinya akan runtuh. Beberapa kekuatan ini bertabrakan, dan kekuatan yang gelisah langsung mengirim Harvey, Liu Qingshan, Ji Qianying dan Du Yunfan terbang keluar. Bahkan Tokugawa Morozuna tidak bisa menahan goncangan dan terpesona oleh goncangan itu. Ketika keempatnya jatuh ke tanah, seteguk darah menyembur keluar dari mulut mereka pada saat yang bersamaan. Bab 796. Harvey, Qianying, Jian Hen, Kuang Dao, Qiyu Yihan, Liu Yuner dan yang lainnya bergegas dan membantu Harvey dan yang lainnya berdiri. Master Sekte, Master Iblis Yin Yang, Prajna berwajah hantu, dan Kera King Kong juga bergegas dan membantu Tokugawa Mamoru. Ada juga bekas darah yang tumpah dari sudut mulut Tokugawa Sougang, dan kekuatan kejutan tadi juga melukainya. Dia menatap Harvey dan mereka berempat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya tidak terluka saat mengupas biji teratai Buddha, maka Anda tidak akan dapat menghancurkan arai besar alam ilahi Amaterasu, saya. Namun, itu tidak masalah. Anda semua berada di batas Anda sekarang, saya akan membunuh Anda, itu akan semudah telapak tangan Anda. Mengatakan itu, Tokugawa Sougang menyingkirkan ketiga Raja Kera King Kong dan berjalan menuju Harvey dan 4 lainnya selangkah demi selangkah. Bajingan. Ji Qianying mendengus dingin, jika kamu ingin membunuh kami, jangan pernah memikirkannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan ingin melepaskan api, tetapi karena kurangnya kekuatan fisik dan energi yang membuat marah. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Liu Qingshan dan Du Yunfan kesal di hati mereka dan ingin buru-buru melawan, tetapi begitu mereka bergerak, mereka merasakan sakit yang tumpul di dada mereka, dan sudah sangat sulit untuk berdiri, apalagi melawan. Alis Harvey juga berkerut, kekuatan fisik dan energi kemarahan yang baru saja pulih hampir habis sekarang. Apakah Anda benar-benar harus menunggu untuk mati seperti ini? Tidak. Pastikan untuk menghentikan orang tua ini, atau semua orang akan mati malam ini. Dia buru-buru menggunakan metode mentalnya untuk memulihkan ki dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya, dan siap mencari kesempatan untuk melakukannya. Pada saat ini, Tokugawa Sougang mendekat selangkah demi selangkah, ki sejatinya terus dimobilisasi, dan dia mengucapkan mantra di mulutnya. Segera, dia mengangkat tangan kanannya, dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Jimat darah Amaterasu. Dalam sekejap, jimat berwarna darah menyapu tinggi ke langit dan berputar di langit, memberi orang perasaan suram dan menakutkan.
Segera, ratusan jimat darah mengalir ke awan hitam, mewarnai awan hitam menjadi hitam dan merah. Tepat setelah jimat darah mengalir, awan hitam berdebar gelisah, seolah-olah jantung hitam merah berdetak. Berduka atas kematian Tian Lei. Bunuh. Tokugawa Sougang mengarahkan tangan kanannya ke Harvey dan kelompoknya. Ledakan. Dalam sekejap, satu demi satu guntur darah menebas ke arah Harvey dan kelompoknya. 3.000 fajar. Menghancurkan langit dan memecahkan ombak. Tinju ledakan meteor. Telapak tangan Buddha Gajah Naga. Jian Hen, Kuang Dao, Chen Ruoyu, Bai Yulin dan yang lainnya melancarkan serangan. Bang bang bang. Namun, serangan mereka tidak berhasil sama sekali, dan mereka langsung tersingkir oleh ranjau darah yang mendarat satu demi satu. Tanda pedang. Pedang gila. Ruoyu. Harvey berteriak, marah. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa memblokir seranganku. Tokugawa Morizuna tertawa terbahak-bahak, dan kemudian berteriak dengan dingin, beri aku kematian. Boom. Semua ranjau darah di awan ditarik dan ditebaskan langsung ke arah Harvey dan rombongannya. Harvey melihat guntur darah yang mendarat di langit, dan memegang pedang pendek emas dengan erat, siap mengambil kesempatan untuk menggunakan trik pedang yang diajarkan oleh tuannya untuk memberi Tokugawa Sougang pukulan fatal. Namun, tepat ketika Harvey mengangkat pedangnya, tiba-tiba, paksaan yang mengerikan menyapu dari langit. Pemaksaan ini membuat semua orang gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Namun, Ji Qianying, Liu Qingshan dan Du Yunfan tertegun sejenak, dan kemudian ada sentuhan kegembiraan di mata mereka. Mungkinkah? Liu Qingshan tampak terkejut. Tidak mungkin salah. Dia pasti yang melakukannya. Ji Qianying menjawab. Apa yang kamu bicarakan? Siapa dia? Harvey tampak bingung. Aku akan menjelaskannya padamu nanti, cepatlah. Ji Qianying buru-buru berteriak. Harvey menekan keraguan di hatinya dan mengikuti semua orang kembali. Pada saat itulah Harvey dan kelompoknya dievakuasi. Ledakan. Tanda hubung. Raungan keras terdengar. Kemudian semua orang melihat ilusi telapak tangan hitam raksasa turun dari langit, seolah menutupi langit dan menghalangi matahari, menekan ke bawah menuju Tokugawa Sougang di bawah. Siapa? Jantung Tokugawa Mamoru berdetak kencang, menatap langit dengan takjub. Tapi suaranya tidak turun. Ledakan. Telapak tangan yang ditekan ini secara langsung menghancurkan awan petir di langit, dan terus menekan ke arah Tokugawa Morizuna. Di hadapan telapak tangan ini, Tokugawa Morizuna merasa cemburu. Dia membuka tangannya, menahan rasa sakit dari luka dalam, dan meraung. Tubuh asli Dharma. Orochi. Hei! Tanda pisah. Dalam sekejap, sesosok Orochi dengan tinggi 30 atau 40 meter dan 8 kepala menyelimuti Tokugawa Souzuna. 8 kepala ular membuka mulut berdarah mereka dan menggigit telapak tangan raksasa di atas. Badan hukum yang sebenarnya. Harvey terkejut, tetapi dia tidak mengharapkan orang ini untuk mengkultivasi tubuh Fa yang sebenarnya. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum tanda Dharma langit dan bumi, jika seseorang dapat mengolah tubuh asli dari tanda Dharma, maka ada harapan untuk mengolah tanda hukum langit dan bumi. Ji Qianying, Liu Qingshan, Du Yunfan dan yang lainnya juga terkejut, mereka tidak menyangka Tokugawa Sougang begitu kuat. Tepat pada saat ini, boom, telapak tangan hitam raksasa menghantam Orochi dengan pukulan berat. Kekuatan yang hanyut seperti deru sungai dan laut, dan langsung meruntuhkan puluhan rumah dan hutan besar di kejauhan, dan bahkan beberapa gunung rendah langsung hancur dan berubah menjadi tumpukan puing. Meskipun itu hanya ilusi telapak tangan raksasa, kekuatannya sangat menakutkan. Hantu Orochi-Orochi yang diselimuti Tokugawa Morozuna langsung hancur. Ledakan. Area. Di mana Tokugawa Mamoru berada langsung runtuh, dan cetakan telapak tangan besar muncul. Puff. Tokugawa Sougang meludahkan seteguk darah kental, tubuhnya juga berlumuran darah, dan dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Setelah beberapa menit, semuanya tenang. Hantu palem raksasa juga menghilang ke langit. Namun, semua orang yang hadir tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Jelas tidak ada yang muncul, tetapi mengapa telapak tangan raksasa jatuh dari langit? Tokugawa Sougang menggertakkan giginya dan menatap ke langit, meraung, siapa kamu? Aku adalah jalan surga. Tokugawa Sougang, aku tidak di sini hari ini, aku akan mengampuni hidupmu untuk sementara waktu. Sampai jumpa lagi. Aku akan memenggal kepalamu. Suara tebal datang dari langit seperti guntur yang teredam. Dao Surgawi. Kamu adalah Dao Surgawi. Dao Surgawi, pemimpin pengguna pedang. Tokugawa Morozuna sangat sedih dan marah, bagus sekali, aku ingat kamu. Luka yang kamu tinggalkan untukku hari ini, aku akan membayar kembali 100 kali lipat di masa depan. Oke. Aku akan menunggu. Hahaha. Tanda hubung. Ada ledakan tawa arogan, tetapi setelah beberapa saat, dunia menjadi sunyi. Namun, semua orang yang hadir masih menatap kosong ke langit, merasa seperti sedang bermimpi. Aku tidak mengalami halusinasi barusan, kan? Seseorang sedang berbicara, kan? Kata Crazy Blade dengan terkejut. Kamu dengar dengan benar, seseorang berbicara. Jian Hen mengangguk sebagai jawaban, matanya penuh ketakutan. Seberapa kuat Dao Surgawi ini? Bisakah seseorang melukai Tokugawa Sougang ketika tidak ada orang di sana? Dan bisakah dia mengirimkan suara sejauh ribuan mil? Baili Longyuan berkata perlahan, detak jantungnya semakin cepat. Hanya Du Yunfan, Ji Qianying, dan Liu Qingshan yang tidak mengalami perubahan ekspresi. Karena mereka sudah mengetahui kekuatan surga. Adapun seberapa kuat Dao Surgawi, mereka tidak terlalu jelas. Secara keseluruhan, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya. TDK terduga. Dao Surgawi. Harvey menatap langit dengan cermat, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ternyata ini adalah kekuatan Heavenly Dao, transmisi suara 1000 mil untuk menyakiti orang. Tidak heran bahkan kota terlarang Ning sedikit takut pada surga. Dia pantas menjadi pemimpin dari pengguna pedang, dia sangat kuat, dan dia benar-benar mendominasi.
Aku berharap suatu hari, aku bisa bertemu dengannya. Pada saat ini, Tokugawa Morozuna berdiri dengan bantuan Raja Kera King Kong. Dia menatap Harvey dan yang lainnya dengan dingin, dan berkata dengan muram, ini baru permulaan, dan tidak akan lama lagi dunia ini akan terbalik. Kalian semua akan mati. Pergi. Dengan lambaian tangan kanannya, awan kabut hitam naik, menutupi dirinya, Master Iblis Yin Yang, Prajna Wajah Hantu, dan Raja Kera King Kong. Pada saat kabut hitam menghilang, mereka bertiga sudah menghilang di tempat. Melarikan diri. Melarikan diri. Melihat bahwa Master Sekte mereka semua telah melarikan diri, kepercayaan Hachimen lainnya runtuh dan mereka melarikan diri dengan panik. Harvey dan yang lainnya tidak mengejar Yakimen yang melarikan diri ini. Tokugawa Sougang telah melarikan diri, dan yang lainnya tidak dapat membuat gelombang sama sekali. Setelah beberapa saat, semua murid Hachimen telah melarikan diri, dan hanya Harvey dan yang lainnya yang tersisa. Bab 797. Setelah waktu yang lama, semua orang pulih dari keterkejutan barusan. Ji Qianying menghela nafas panjang, orang itu Tokugawa Sougang benar-benar aneh, dia masih belum mati setelah ditampar oleh Tian Dao. Jika Tian Dao sendiri ada di sini, Tokugawa Sougang tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Du Yunfan terkesiap. Nafas, kata. Apa maksud orang tua tadi? Apa artinya? Dunia akan ditumbangkan. Tanya Harvey. Apa yang dikatakan Tokugawa Morozuna barusan masih terngiang di telinganya. Mengapa Tokugawa Morozuna mengucapkan kata-kata seperti itu dengan percaya diri? Siapa yang memberinya kepercayaan? Liu Qingshan mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, kami juga tidak tahu ini, tetapi Tian Dao harus tahu sedikit. Setelah kami kembali, kami akan berbicara dengan Tian Dao tentang ini. Harvey mengangguk, meskipun dia bingung, tapi memang benar aku tidak mengerti apa maksud dari kata-kata Tokugawa Morozuna. Lupakan saja, selangkah demi selangkah, pasti ada jalan untuk mobil ke depan gunung. Segera, Harvey berkata kepada Liu Yuner dan Bai Yulin, sekarang orang-orang dari Bakimen telah melarikan diri, Anda pergi menyelamatkan mereka dan mendapatkan kembali kode genetik. Keduanya mengangguk, dan kemudian membawa tentara dari Feng Yutang dan Qilin Men ke ruangan area Hachimen. Harvey menatap Diana lagi dan bertanya, Diana, apakah gerbang Yaki terkait dengan insiden pembunuhan sebelumnya? Ada sedikit hubungan. Diana menjawab, dan melanjutkan, aku baru saja memeriksa Yaki. Mayat penjaga pintu, mereka semua memiliki tato, kepala ular matahari, di punggungnya. Namun, orang yang membunuhku dan ayahku bukanlah orang Yakimen. Tentu saja, bahkan jika mereka bukan orang Yakimen, orang-orang ini dan pembunuhnya pasti geng. Saya khawatir ada organisasi misterius di belakang mereka. Dalam periode waktu berikutnya, saya akan terus menyelidiki untuk melihat apakah saya dapat menggali dalang di balik layar. Harvey mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, semuanya masih menjadi misteri sekarang. Kakak Harvey, apakah ini ipar perempuan? Hermes melirik Qiyu Yihan dan mengedipkan mata pada Harvey, adik iparku benar-benar cantik, tidak heran kamu putus asa untuk menyelamatkan seseorang. Harvey, siapa mereka? Qiyu Yihan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, mereka adalah teman baikku, dan kami sudah lama menjadi teman setia. Harvey tersenyum. Namanya Hermes, dia Diana. Halo, nama saya Qiyu Yihan. Qiyu Yihan tersenyum dan menyapa. Halo, kakak ipar. Diana dan Hermes juga tersenyum dan menyapa. Harvey, kamu juga baru saja melihat kekuatan Tian Dao, bagaimana denganmu, apakah kamu ingin bergabung dengan kami, pemegang pedang? Ji Qianying datang. Bergabunglah saja dengan pemegang pedang. Harvey menggelengkan kepalanya. Namun, jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengan Tian Dao Jian. Hanya kamu, masih ingin melihat jalan surga. Ji Qianying tidak bisa menahan tawa dan tawa. Namun, Anda telah berulang kali menolak undangan kami, mungkin Tian Dao akan benar-benar datang kepada Anda. Namun, jika Anda menolak undangan kami, itu berarti Anda tidak akan memberi kami wajah, pemegang pedang, yaitu, Anda tidak akan memberikan wajah surga. Pada saat itu, jika Tian Dao mendatangi Anda, saya sangat khawatir dia akan marah dan menamparkan Anda sampai mati. Tidak. Harvey tersenyum canggung. Orang kuat seperti Tian Dao memiliki pikiran yang begitu kecil. Siapa yang tahu? Ji Qianying merentangkan tangannya, Harvey cemberut. Jika Tian Dao benar-benar ingin membunuhku, maka aku akan bertarung dengannya. Apakah kamu bercanda? Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda berani melawan Tian Dao. Bukankah itu mencari pelecehan? Ji Qianying langsung tertawa. Saudaraku, kamu adalah orang yang kejam. Liu Qingshan mengacungkan jempol pada Harvey dengan kagum. Du Yunfan tersenyum pada Harvey. Ada kesempatan di masa depan, mari kita belajar dari satu sama lain, saya sangat ingin tahu seberapa kuat Anda. Ya. Harvey tersenyum. Aku juga sangat ingin belajar darimu, kakak Du. Hahaha. Du Yunfan tersenyum tulus, kalau begitu mari kita buat janji nanti dan selamat berjuang. Tidak masalah. Harvey mengangguk sebagai jawaban. Hei, Lao Du, apakah kamu tidak terlalu memikirkan anak ini sebelumnya? Mengapa itu berubah begitu cepat? Liu Qingshan cemberut. Du Yunfan menggelengkan kepalanya, haha, saya tidak mengerti sebelumnya, saya pikir anak ini hanya nama palsu. Tapi, setelah pertempuran tadi, aku mengenalnya lebih baik. Saya yakin bahwa anak ini bukan hanya jenius pertama dari Asosiasi Wushu Senzu, tetapi bahkan jenius pertama dari seluruh Senzu. Potong. Ji Qianying memutar matanya, sungguh jenius, dia tidak sebagus saya. Qianying. Ini belum tentu, saya yakin, bahkan jika tingkat kultivasi anak ini tidak sebagus milikmu sekarang, dia tidak akan kalah. Untukmu. Du Yunfan dengan senyum tipis, selain itu, tidak semua orang sepertimu, terlahir dengan keunggulan garis keturunan. Benarkah? Mulut Ji Qianying berkedut, ayo, Harvey, ayo bertarung sekarang.
Saya berkelahi, tapi saya baru saja menebusnya hari ini. Harvey menangkupkan tangannya dan berkata tanpa daya, Nona, Anda tidak ingin istirahat, saya masih ingin istirahat. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, maka saya akan melakukannya. Mengaku kalah. Kau. Ji Qianying menghentakkan kakinya marah saat melihat babi mati Harvey tidak takut tersiram air panas. Du Yunfan dan Liu Qingshan saling memandang, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ji Qianying mengempis, yang sangat menarik. Harvey dan kelompoknya mengobrol selama hampir 1 jam, dan Liu Yuner dan Bai Yulin kembali dengan orang-orang dari Feng Yutang dan Qilin Men. Di antara kerumunan, ada 7 atau 8 akademisi Cina berjas putih, tampaknya ditangkap oleh 8 Qimen. Setelah itu, Harvey dan rombongannya meninggalkan domain Bacimen dan meninggalkan Pulau Sun dengan kapal perang. Ketiga kapal perang itu berlayar dengan mulus di laut. Namun, setelah mencapai laut lepas, ketiga kapal perang itu berhenti. Harvey, Tuan Hermes, Nona Diana, terima kasih atas bantuan Anda kali ini, jika tidak, kami tidak akan berhasil menyelamatkan beberapa akademisi dan mendapatkan kembali kode genetik. Liu Yuner memandang Harvey, Hermes dan Diana, terima kasih banyak. Harvey tersenyum, dia melambaikan tangannya, Kakak Yuner, bukankah kita berteman? Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Selain itu, kita saling membantu kali ini, jadi kita tidak perlu berterima kasih. Halo, saya Putri Harvey. Teman, Qiyu Yihan, siapa kamu? Qiyu Yihan berdiri dengan murah hati, tersenyum dan menjangkau Liu Yuner. Oh, halo, saya Liu Yuner. Liu Yuner berjabat tangan dengan Qiyu Yihan, dan kemudian berkata dengan ragu. Tidak, orang ini mengatakan kepada saya bahwa Anda bukan pacarnya, dan Anda hanya berteman. Dulu memang benar. Tidak, tapi sekarang, aku mengaku padanya, dan dia setuju. Qiyu Yihan menjawab, dan menatap Harvey dengan manis. Entah bagaimana, Liu Yuner merasa sedikit tidak nyaman ketika mendengar bahwa Qiyu Yihan adalah pacar Harvey. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, berkahilah kamu. Terima kasih. Qiyu Yihan mengucapkan terima kasih. Liu Yuner hanya menatap Harvey dalam-dalam, dan tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, Ji Qianying, Liu Qingshan, Du Yunfan, Liu Yuner dan Bai Yulin berpisah dengan Harvey dan yang lainnya di laut lepas karena mereka ingin bergegas kembali ke Shenzhou untuk melanjutkan hidup mereka. Dan Hermes dan Diana mengirim Harvey, Qiyu Yihan, Jian Hen, Crazy Blade, Bai Li Longyuan dan Chen Ruoyu ke port sebelumnya. Hermes dan Diana berdiri sendirian di kapal perang dan melambai ke arah Harvey. Kakak Harvey, tunggu sampai semua orang berkumpul lain kali, mari kita berkumpul lagi. Kakak Harvey, panggil aku jika ada sesuatu, hati-hati. Oke, kalian semua harus berhati-hati, jika ada sesuatu, hubungi aku langsung. Harvey juga melambaikan tangannya. Setelah beberapa saat, kedua kapal perang itu secara bertahap menjauh sampai mereka menghilang di depan mereka. Qiyu Yihan diam-diam melihat ke laut di kejauhan dan berkata, hubungan antara kalian benar-benar baik. Saya berharap untuk melihat saudara-saudara Anda yang lain suatu hari nanti. Harvey juga melihat laut di kejauhan, dan sudut-sudut kota. Mulutnya sedikit terangkat, kamu pasti akan melihatnya. Bab 798. Sekitar pukul 3 pagi. Sebuah kendaraan komersial 7 tempat duduk sedang mengemudi dalam perjalanan kembali ke hotel. Saat mengendarai mobil, Crazy Blade berkata sambil tersenyum, Saudara Harvey, pertempuran malam ini benar-benar menyenangkan. Saya pikir kultivasi saya akan segera menerobos, dan saya khawatir itu tidak akan lama sebelum saya bisa melangkah ke Vientin. Itu hilang. Dalam pertempuran ini, saya juga belajar sesuatu, sepertinya itu tidak jauh dari alam Vientin. Jian Hen melanjutkan. Bai Li Longyuan juga menyeringai, maaf, dalam pertempuran barusan, saya telah menembus kemacetan kultivasi saya dan benar-benar melangkah ke alam Liken. Apa? Kamu telah melangkah ke alam Liken? Jian Hen dan Kuang Dao menatap Bai Li Longyuan dengan kaget. Ya, bukankah aku sudah memberitahumu? Bai Li Longyuan tersenyum malu, oh, sepertinya aku tidak memberitahumu, maaf. Persetan. Kuang Dao langsung dia mengangkat jari tengahnya, pria ini membuat jelas bahwa dia sedang pamer. Mata Jian Hen dengan tegas berkata, Saudara Bai Li, aku pasti akan menyusulmu. Bai Li Longyuan mengangguk dan tersenyum, aku menantikannya. Sekarang dia merasa semakin menjadi orang yang tepat. Sangat menyenangkan mengikuti Erlene. Faktanya, beberapa tahun yang lalu, dia menyentuh ambang Liken, tetapi dia tidak dapat menembus Liken yang asli. Tanpa diduga, setelah mengikuti Brother Harvey untuk waktu yang lama, kultivasinya akan menerobos. Tampaknya perjalanan seni bela diri benar-benar tidak bisa terlalu nyaman, dan harus terus berjuang lawan yang kuat. Longyuan, selamat. Harvey berkata sambil tersenyum. Faktanya, dia baru tahu bahwa kultivasi Bai Li Longyuan telah menembus. Terima kasih, Saudara Harvey. Bai Li Longyuan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Ruoyu, apakah kamu merasakan sesuatu dalam pertempuran ini? Harvey menatap Chen Ruoyu lagi. Chen Ruoyu tersenyum, mengangguk dan berkata, Kakak Harvey, kurasa tidak akan lama bagiku untuk menerobos ke alam Vientin pertengahan. Oke. Harvey mengangguk, meskipun kita terluka malam ini, semua orang memilikinya. Mendapatkan sesuatu. Lumayan. Qiyu Yihan di samping tercengang. Monster seperti apa yang diikuti Harvey? Dalam pertempuran, biarkan satu orang menerobos, dan 3 orang akan menerobos. Apakah itu berarti para jenius dikelilingi oleh para jenius? Yihan, apa yang kamu pikirkan? Harvey bertanya ketika Qiyu Yihan tetap diam. Oh, tidak apa-apa. Qiyu Yihan menggelengkan kepalanya, aku hanya berpikir bakat semua orang terlalu tinggi, aku terkejut. Harvey menjawab, dalam seni bela diri, bakat memang sangat penting, tetapi jika kamu ingin melangkah
Ke tingkat yang lebih tinggi hanya mengandalkan bakat saja tidak cukup. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus selalu menjaga vitalitas kultivasi, terus berjuang, dan bertarung melawan yang kuat. Kakak Harvey benar, jika seniman bela diri hanya tahu bagaimana mundur dan berlatih, tidak mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Bai Li Longyuan juga mengambil kalimat itu. Jian Hen, Crazy Blade, dan Bai Li Longyuan mengangguk setuju. Qiu Yihan cemberut dan berkata, saya merasa bahwa dibandingkan dengan Anda, itu benar-benar buruk, tingkat kultivasi saya belum melangkah ke ranah Yuan-Yuan. Kakak ipar, selama kakak Harvey cukup kuat, kakak Harvey akan melindungimu. Kata Crazy Blade sambil tersenyum. Tidak mungkin. Qiu Yihan menggelengkan kepalanya, ada kalanya kakakmu Harvey tidak ada di sisiku. Saat itu, aku harus bisa melindungi diriku sendiri. Kakak ipar benar. Dao mengangguk. Dia menggelengkan kepalanya, lalu melirik Harvey, kakak Harvey, kamu sangat kuat, pasti ada cara untuk meningkatkan kultivasi kakak iparmu, bantu dia. Qiu Yihan menoleh dan menatap Harvey dengan penuh harap. Harvey hanya mengedipkan mata pada Qiu Yihan dan berkata sambil tersenyum, Yihan, kamu tidak perlu khawatir, ketika saatnya tiba, kultivasimu pasti akan meningkat. Benarkah? Qiu Yihan sedikit tidak yakin. Tentu saja itu benar. Harvey mengangguk lagi dan lagi, aku tidak akan membohongimu. Benarkah? Mata indah Qiu Yihan berbinar, kalau begitu aku menantikan hari itu. Harvey dan rombongannya tiba di Hotel Hyatt Regency. Begitu Harvey dan rombongannya turun dari bus, para pelayan di hotel bergegas keluar untuk menyambut mereka. Para pria tampan, para wanita cantik, dan sangat enak dipandang. Halo, Tuan York. Sekelompok pelayan membungkuk dengan sudut 90 derajat, dengan hormat. Ah! Qiu Yihan tertegun sejenak, Harvey, bagaimana situasinya? Apakah hotel bintang 5 ini milikmu? Jika dia berada di Tiongkok, dia tidak akan terkejut. Tapi sekarang di luar negeri. Harvey mengangkat bahu, hotel ini diberikan kepadaku oleh Hermes. Oh! Qiu Yihan mengangguk pelan. Harvey dan 6 lainnya baru saja memasuki hotel, ketika seorang wanita muda berseragam tinggi, montok dan menawan berjalan dengan cepat. Dong York, aku manajer lobi baru hotel ini, Yuriko Ito. Ini adalah dokumen prosedur transfer hotel. Selama kamu menandatanganinya, dokumen kontrak akan segera berlaku. Wanita itu membungkuk dan menyerahkan dokumen dan pena. Harvey mengambil bahan dan pena, dan tidak banyak melihatnya, dan menandatangani namanya secara langsung. Lagi pula, hotel itu juga dikirim oleh Hermes, jadi tidak ada yang berani melakukan apapun. Harvey menyerahkan dokumen dan pena dan bertanya, manajer Ito, apakah ada yang datang kepada saya belum lama ini? Yuriko Ito mengambil dokumen dan pena, dan menjawab dengan hormat, Dong, pada jam 9 malam, keluarga Yagiu seseorang dariku pernah datang ke. Oh! Harvey menyipitkan matanya, apakah mereka mengatakan sesuatu? Mereka berkata. Itu Yuriko ragu-ragu, tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Bicaralah dengan jujur, kata Harvey. Itu Yuriko menarik napas dalam-dalam dan berkata, Dong York, mereka bilang mereka tidak akan pernah membiarkanmu kembali ke China, mereka akan memenggal kepalamu dan membasuh aib dunia seni bela diri negeri Sakura. Setelah berbicara, dia dengan cepat menundukkan kepalanya, gemetar di sekujur tubuhnya. Kamu tidak perlu takut, itu bukan urusanmu. Harvey melambaikan tangannya, lalu membawa Qiu Yihan dan yang lainnya menaiki lift. Segera, Harvey dan keenamnya kembali ke kamar presiden. Saudara Harvey, tampaknya dunia seni bela diri bangsa Sakura masih tidak akan membiarkan Anda pergi. Bagaimana kalau kita menghubungi Presiden Ning dan memintanya untuk maju dan berbicara dengan dunia seni bela diri bangsa Sakura? Kuang Dao duduk di sofa dan mengatakan sesuatu. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini lebih cepat, saya khawatir orang-orang itu akan terus mengganggu kita. Jian Hen juga mengerutkan kening. Harvey menyalakan rokok dan menjawab, jangan mencari Brother Ning untuk saat ini. Jika Anda membiarkan Brother Ning maju, itu akan menjadi pertarungan antara dua negara di dunia seni bela diri. Jadi, saya akan menunggu sampai saya bertemu Dewa Pedang Kerajaan Sakura besok sebelum membuat rencana. Crazy Blade dan Jian Hen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, lakukan apa yang dikatakan Brother Harvey, mereka mendengarkan Brother Harvey. Harvey melirik waktu, oke, sudah larut, semuanya kembali beristirahat. Setelah menyapa, Kuang Dao, Jian Hen, Bai Li Longyuan dan Chen Ruoyu meninggalkan ruangan. Setelah semua orang pergi, Harvey berkata kepada Qiu Yihan, Yihan, ini adalah kamar tempat saya tidur sebelumnya, Anda dapat beristirahat di sini, saya akan mencari kamar lain untuk beristirahat. Dengan itu, Harvey mematikan puntung rokoknya, siap bangun dan pergi. Apa yang kamu lakukan? Qiu Yihan berkata. Dengan lucu, kamu adalah pacarku, oke. Apakah ada masalah dengan kita tidur di kamar yang sama? Bab 799. Ah! Harvey menelan ludah, kami, tidur, di satu kamar. Ada apa? Qiu Yihan mengedipkan matanya yang indah, aneh. Tidak, tidak. Harvey menyeringai, jika kamu tidak keberatan, maka aku tentu saja tidak keberatan. Wajah cantik Qiu Yihan sedikit memerah, matanya sedikit mengelak, Harvey, kita bisa tidur bersama, tapi jangan main-main. Aku belum siap. Harvey mengulurkan tangannya dan menjentikkannya ke dahi wanita itu, lalu tersenyum dan berkata, apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mengacaukannya. Ini hanya tidur. Kamu menggertak orang. Wajah Qiu Yihan semakin merah, dan masih sedikit panas. Bagaimana aku bisa menggertak orang? Harvey merentangkan tangannya dengan ekspresi polos di wajahnya, maksudku benar-benar hanya tidur, kamu terlalu banyak berpikir. Penjahat besar. Qiu Yi menginjak Harvey dengan marah. Setelah mencari satu kaki, dia bergegas masuk ke kamar, membanting pintu hingga tertutup, dan menguncinya.
Harvey melihat ke pintu yang tertutup dan tidak bisa menahan tawa dan menangis. Yihan, bukankah kamu bilang kita akan tidur di kamar yang sama? Apa maksudmu dengan menutup pintu sekarang? Ruang tamu sebentar, dan tunggu aku selesai mencuci. Masuklah setelah kamu mandi. Sebuah suara dingin datang dari kamar. Oke, jawab Harvey tanpa daya. Dia begitu murni dan jujur, bagaimana dia bisa terlihat seperti orang jahat? Tapi bagaimana bisa seorang wanita membela dirinya seperti pencuri? Hati wanita, jarum di dasar laut, jangan mencoba untuk mencari tahu. Harvey menyalakan sebatang rokok, melirik bagian atas tubuhnya yang telanjang, dan celana robeknya selama pertempuran, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Meskipun menggunakan tubuh dalam 9 transformasi dewa dan iblis, memang dapat meningkatkan kekuatannya banyak, tetapi karena perubahan bentuk tubuhnya, pakaiannya akan selalu meledak. Mungkinkah semakin banyak Anda berlatih 9 transformasi dewa dan iblis, semakin tubuh Anda akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia tidak akan benar-benar menjadi raksasa saat itu, kan? Bukankah seharusnya begitu? Jika ini masalahnya, mengapa guru mengatakan bahwa 9 transformasi dewa dan iblis adalah metode pelatihan tubuh yang paling kuat sejauh ini? Lupakan saja, jangan terlalu dipikirkan, mari kita lanjutkan latihannya nanti. Harvey Chang menghirup sebatang rokok, mematikan puntungnya, lalu memanggil Ito Yuriko dan memintanya untuk datang. Dalam hitungan menit, bel pintu berbunyi. Harvey berjalan mendekat dan membuka pintu. Aku melihat Yuriko Ito, yang mengenakan seragam hitam dan membungkus kakinya dengan sutra hitam, berdiri di pintu dengan sosok anggun. Ito Yuriko sedikit menundukkan kepalanya dan bertanya, Direktur York. Apa kau ada hubungannya denganku? Manajer Ito, jangan gugup, angkat kepalamu dan bicaralah padaku. Harvey dikatakan. Yuriko Ito menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Hah? Harvey tertegun sejenak, kenapa wajahmu begitu merah, apa kau demam? Tidak. Ito Yuriko menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Oh, itu bagus. Harvey mengangguk, lalu berkata, ngomong-ngomong, Manajer Ito, aku datang kepadamu untuk meminta bantuanmu. Direktur York, katakan. Ito. Yuriko sepertinya ingin keluar dan berkata, tidak peduli apa yang kamu minta, aku tidak akan menolak. Aku siap, berhenti. Harvey dengan cepat berhenti, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Manajer Ito, kamu terlalu banyak berpikir, aku memintamu untuk datang, aku hanya ingin kamu membantu aku akan menyiapkan baju ganti. Ah! Ito Yuriko tertegun sejenak, hanya itu. Atau yang lain. Harvey mengangkat bahu. Oh! Ito Yuriko mengangguk, seolah lega, Dong York, gaya pakaian apa yang kamu butuhkan dan ukuran berapa, aku akan membantumu mempersiapkan segera. Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Harvey dengan sedikit tersenyum, dia memberitahu Yuriko Ito tentang kebutuhan dan ukuran pakaiannya. Setelah Yuriko Ito merekamnya, dia pergi. Saya harus mengatakan bahwa efisiensi Yuriko Ito sangat tinggi, tetapi dalam waktu 1 jam, dia mengirimkan pakaiannya. Ketika Harvey membawa tas itu ke ruang tamu, dia mendengar pintu terbuka. Harvey tersenyum, sepertinya Qiu Yihan seharusnya sudah selesai mandi. Jadi, Harvey membawa baju ganti dan berjalan ke kamar dengan ringan. Begitu dia memasuki kamar, dia melihat bahwa lampu samping tempat tidur menyala, dan wanita itu sudah tertidur, dan dia menutupi kepalanya dengan selimut. Harvey tidak banyak bicara, dan langsung masuk ke kamar mandi. Setelah mandi, Harvey naik ke tempat tidur dan berbaring di samping Qiu Yihan. Harvey dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah dia pergi tidur, napas wanita itu agak pendek, dan dia jelas gugup. Aku kedinginan, kamu tidak perlu gugup. Jika kamu tidak siap, aku tidak akan menyentuhmu. Harvey meletakkan tangannya di belakang kepalanya, melihat ke langit-langit, dan berkata dengan lembut. Qiu Yihan memberi, lembut. Harvey menghela nafas pelan dan melanjutkan, Yihan, ada sesuatu yang ingin aku akui padamu. Ada apa? Qiu Yihan memunggungi Harvey dan bertanya. Sebenarnya, aku sudah punya pacar. Harvey berkata dengan susah payah. Apakah itu sustermu? Tanya Qiu Yihan. Ya. Harvey mengangguk, lalu melanjutkan, selain sustermu, ada juga Su Beibei. Su Beibei. Qiu Yihan. Tercengang, siapa Su Beibei? Itu. Su Beibei adalah bintang besar, kamu seharusnya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Jawab Harvey. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Tanya Qiu Yihan. Harvey menghela nafas, aku hanya tidak ingin menipumu, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Kamu bisa memanggilku bajingan, atau memanggilku lobak besar, aku mengenali mereka semua. Aku memberitahumu ini, hanya untuk membuat Anda memikirkannya. Jelas, Anda dapat kembali. Bagaimanapun, Anda sangat baik, dan Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Apakah Anda pikir saya akan melepaskan dengan mengatakan ini? Tidak, saya tidak akan melepaskannya. Sebenarnya, saya sudah tahu itu, saya yakin Anda tidak akan menjadi satu-satunya wanita, saya sudah memikirkannya sebelum saya mengaku kepada Anda. Apakah kamu memiliki wanita lain atau tidak, aku ingin bersamamu. Beberapa orang mungkin menyebut saya bodoh, tetapi saya hanya ingin menjadi sebodoh ini. Anda tidak ditakdirkan untuk menjadi orang biasa, di masa depan, mungkin ada banyak wanita konyol seperti saya, sustermu, dan Su Beibei yang bersedia mengikuti Anda. Aku bahkan tidak memikirkan status apa yang aku inginkan darimu, aku hanya berharap ketika aku sangat membutuhkanmu, kamu akan berada di sisiku dan memberiku kelembutan. Harvey membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya hanya mengatakan, maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku, dan kamu tidak punya tempat untukku minta maaf. Ini adalah pilihan saya sendiri, saya tidak menyesal. Hei! Harvey menghela nafas dalam-dalam. Ruangan itu menjadi sunyi lama. Setelah 10 menit penuh keheningan, Harvey berkata, mari kita istirahat lebih awal, dan aku akan pergi untuk melihat pedang nasional Sakura besok.
Ya Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Qiyu Yihan baru saja membuat lembut. Setelah waktu yang lama, Qiyu Yihan perlahan berbalik dan melihat bahwa Harvey telah tertidur. Qiyu Yihan menyeka air mata dari sudut matanya, dan kemudian mengencangkan cengkeramannya. Dia memeluk pria itu, karena takut pria itu akan menghilang di detik berikutnya. Bab 800. Pagi selanjutnya. Harvey dan rombongannya bangun pagi-pagi dan pergi ke restoran di lantai pertama untuk sarapan. Sekitar pukul 9, sebuah panggilan masuk ke ponsel Harvey. Harvey menjawab telepon dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu menutup telepon. Ayo pergi, Chiba Ryoma sudah menunggu di pintu. Kata Harvey, lalu membawa Qiyu Yihan dan kelompoknya ke pintu hotel. Saya melihat 3 Rolls-Royce diparkir di pintu. Chiba Ryoma dengan kimono hitam berdiri di sana dengan dingin. Melihat Harvey dan rombongannya berjalan keluar, Chiba Ryoma menyambut mereka. Saudara Qianye, kita bertemu lagi. Harvey menyapa sambil tersenyum. Qianye Ryoma mengerutkan kening dan berkata, jika ayahku tidak ingin melihatmu, aku tidak akan datang untuk mengundangmu sama sekali. Harvey cemberut dan berkata, Saudara Qianye, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu putra Dewa Pedang Sakura. Bukankah itu kecil? Bukankah? Kamu baru saja kalah sekali, apa gunanya? Qianye Ryoma menatap Harvey dengan erat, dan berkata dengan suara keras, jika itu benar. Kehilanganmu, maka aku akan mengakuinya. Tapi, kamu berkelahi dengan Harvey. Itu membuatku sangat tidak senang bahwa aku bahkan menjawab telepon ketika aku bertarung. Ini memalukan bagi seorang pendekar pedang. Harvey mengangkat bahu tak berdaya, aku tidak bermaksud begitu, itu sangat penting saat itu. Mau tak mau aku menjawab panggilan itu. Lagi pula, kamu sedang menelepon, jadi aku tidak bisa menghentikannya, kan? Kuang Dao dan Jian Hen tidak bisa. Tidak bisa menahan tawa. Jika itu mereka, mereka juga akan memiliki bayangan di hati mereka. Itu semua alasan, kamu hanya menghinaku. Chiba Ryoma sangat kesal ketika mengingat situasi hari itu. Lalu bagaimana menurutmu? Harvey bertanya sambil tersenyum. Qianye Ryoma berkata dengan keras, ayo bertarung lagi. Kita harus bertarung. Harvey bertanya. Kita harus bertarung. Mata Chiba Ryoma tegas. Oke. Harvey mengangguk, mari kita bahas nanti. Chiba Ryoma tersenyum ketika mendengar Harvey setuju. Dia mengangkat tangannya, tolong. Kemudian, Harvey dan kelompoknya masuk ke mobil dan meninggalkan hotel. Namun, begitu Harvey dan kelompoknya pergi, sebuah Toyota hitam mengikuti. Saat ini, di Toyota hitam. Kemana Chiba Ryoma membawa orang-orang itu? Seorang pria bertubuh pendek bertanya. Saya tidak tahu, ikuti dan lihat. Pria berkepala datar lainnya menjawab. Harvey dan rombongannya pergi dari pusat Dongdu dengan mobil, menuju pinggiran kota. Tuan Liu, seseorang mengikuti di belakang. Pada saat ini, pengemudi mobil bergegas ke Chiba Ryoma dengan hormat. Hari ini, Chiba Ryoma adalah pemimpin gaya Bei Chen Yidao, mengambil alih posisi Chiba Katsupei. Jangan khawatir tentang mereka. Chiba Ryoma menjawab. Mengatakan itu, Chiba Ryoma menoleh untuk melihat Harvey, dan tersenyum, Tuan York, Anda seharusnya dapat memahami situasi Anda sekarang, kan? Anda tidak perlu menebak bahwa orang di dalam mobil di belakang adalah seseorang dari keluarga Yagyu. Namun, Anda tidak perlu khawatir, dengan ayah saya di sini, mereka tidak akan pernah berani main-main. Benarkah? Harvey menyeringai, bagaimana aku tahu jika ayahmu bersama mereka, menggali lubang dan menungguku melompat? Kamu. Qianye Ryoma tertegun, biarkan saya memberitahu Anda satu hal lagi, ayah saya adalah pria yang jujur dengan karakter moral yang tinggi, bukan tipe orang yang Anda pikirkan. Harvey tersenyum dan melambaikan tangannya. Ya, saya hanya akan mengatakan itu, jangan khawatir. Chiba Ryoma memalingkan wajahnya, dan tidak ingin berbicara dengan Harvey sama sekali. Berbicara dengan orang ini akan membuatnya sangat populer. Setelah mengemudi selama lebih dari 1 jam, mobil tiba di kaki gunung besar di pinggiran kota. Tapi mobilnya tidak berhenti, dan dia terus berkendara ke atas gunung. Namun, tepat setelah Harvey dan rombongannya naik gunung, Toyota hitam di belakangnya berhenti di kaki gunung. Di dalam mobil, pria berkepala datar itu berkata dengan ekspresi ngeri, gunung itu bukan tempat tinggal Lord Swordsman. Bagaimana ini? Mungkinkah Lord Swordgate ingin melihat orang-orang Senzu itu? Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Pria berkepala 1 inci itu bertanya. Cepat dan hubungi Juggernaut dan pemilik paviliun, dan laporkan berita itu dengan jujur. Pria berkepala datar itu berkata. Oke, aku akan menghubungimu. Pria berkepala 1 inci itu mengangguk lagi, dan kemudian mulai membuat panggilan telepon. Mobil melaju di sepanjang jalan gunung selama 20 menit sebelum mencapai puncak gunung. Ketika Harvey dan rombongannya turun dari mobil, mereka langsung tertarik dengan pemandangan di depan mereka. Langit biru dan awan putih, matahari bersinar. Aliran sungai mengalir di pegunungan, dan pohon ceri terletak di gunung. Angin sepoi-sepoi bertiup, bunga-bunga berjatuhan, tersebar di seluruh pegunungan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah negeri dongeng di bumi. Tempat yang sangat indah. Qiyu Yihan tampak terobsesi, sepertinya Dewa Pedang Kerajaan Sakura juga orang yang anggun. Harvey juga mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Qiyu Yihan. Sepertinya Dewa Pedang Kerajaan Sakura ini memang berbeda dengan orang lain di dunia seni bela diri Kerajaan Sakura. Dari tempat tinggalnya saja sudah bisa dilihat. Tersembunyi di gunung, tinggal di bangunan bambu, menikmati pohon sakura, minum sepoci anggur keruh, benar-benar santai dan nyaman. Chiba Ryoma berkata dengan bangga, ayahku mahir dalam kin, catur, kaligrafi, melukis, kendo, dan upacara minum teh. Di mata orang-orang di negeri Sakura, ayahku adalah keberadaan seperti dewa, dan itu adalah kepercayaan dunia.
Kamu ayahmu adalah ayahmu, bukan kamu, apa yang kamu banggakan? Harvey hanya mendengus. Kianya Ryoma tiba-tiba menjadi marah, meskipun itu bukan aku, dia adalah ayahku dan target yang aku kejar. Kalau begitu, mari kita bicarakan saat kamu menyusul. Harvey menusuk. Harvey. Chiba Ryoma hendak bersumpah. Kenapa pria ini selalu bermasalah dengan dirinya sendiri? Qiyu Yihan dengan cepat meraih tangan Harvey dan menggelengkan kepalanya pada pria itu. Dia tidak tahan lagi. Jika Harvey melanjutkan, dia khawatir Chiba Ryoma akan benar-benar meledak. Jian Hen dan Crazy Blade juga akan tertawa terbahak-bahak. Apa yang dikatakan Brother Harvey benar-benar seperti pisau, setiap kata memilukan. Senang memiliki teman dari jauh. Pada saat ini, sebuah suara hangat datang dari gedung bambu. Harvey dan rombongannya menoleh dan melihat seorang pria parubaya berjalan keluar. Pria ini mengenakan kimono putih, tinggi dan ramping, dengan rambut panjang diikat di belakang kepala dan pelipisnya sedikit putih. Meskipun pria parubaya ini terlihat sangat biasa, dia penuh energi, terutama matanya yang dalam dan menggetarkan jiwa. Namun, yang mengejutkan Harvey adalah dia tidak bisa merasakan nafas pria kuat dari pria parubaya ini, seperti orang biasa. Selain itu, orang parubaya tidak sengaja menyembunyikan napas mereka, seolah-olah mereka dilahirkan dengan itu. Ini adalah pengembalian nyata ke dasar. Tidak ada keraguan bahwa pria parubaya ini adalah pembangkit tenaga listrik pertama di negeri Sakura, Dewa Pedang Chiba Katsupai. Selamat pagi, ayah. Chiba Ryoma menundukkan kepalanya sedikit dan menyapa. Halo, Tuan Chiba. Harvey juga menyapa. Orang yang kuat seperti itu harus dihormati. Kianya Sengping memandang Harvey dari atas ke bawah dan tersenyum lembut, kamu adalah Harvey, kan? Ya, saya Harvey. Harvey bertemu dengan tatapan Kianya Sengping, tidak rendah hati maupun arogan. Saya telah mendengar beberapa perbuatan Anda. Ketika saya melihat Anda hari ini, Anda memang orang yang berbakat. Chiba Sengping tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya dengan lembut, semuanya, silakan duduk di dalam.